الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang sudi mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmu At-Tasawwuf Al-Islami melalui kitab Mukhtasar Ihya'i Ulumiddin lil Imam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali Hujjatul Islam. Mudah-mudahan kajian ini dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi pembahasan kita masih lagi di sekitar pentingnya kita mengingat mati. Nah, pada pagi hari ini tengah hari ini kita akan membahas bagaimana nak menangani supaya kita tidak lalai daripada mati. Nah, apa yang seharusnya kita laksanakan? Al-Imam Al-Ghazali dalam fasal yang kedua menulis Fadilatu qisaril amali wa dhammi tulihi, keutamaan kita memendekkan angan-angan kita. Nah, dan mencela adanya kita memanjangkan angan-angan kita. Fokuskan akhirat, ambil daripada dunia yang dapat membantu kita. Sebab kita nak kumpulkan harta untuk siapa? Nah, harta yang kita kumpulkan bila mana baik, nah, dan ia nak menggunakannya anak-anak kita dan keluarga kita adalah orang-orang saleh, alhamdulillah. Kita takut bila mana harta yang kita kumpulkan, keluarga kita, anak-anak kita, sanak saudara kita menggunakan di dalam maksiat, maka kita punya saham juga dalam maksiat itu. Jadi itu as-salafus saleh yang paling penting bagi mereka mendidik keluarga kita, terutama anak-anak kita, untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah modal yang paling besar. Tetapi jarang orang yang sedar terhadap ini. Orang mau semua meninggalkan harta yang banyak kepada anak-anak dia, meninggalkan pangkat, meninggalkan kuasa. Dia kira itulah yang akan menjamin kehidupan dia. Padahal tak ada yang tak tinggal. Tidak ada seorang pun yang akan tinggal di dunia ini. Semua akan tinggalkan. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa imitta fahumul khalidun. Tak ada lagi seorang yang Allah jadikan orang ini kekal di dunia ini. Tak ada lagi. Semua akan kembali ke sana. Kita tak sedar sebenarnya. Kita kalau peringatkan orang sedar, padahal tak sedar. Kita hanya ingatan sementara saja. Sedar mati. Tengok orang mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Tapi apa persiapan kita untuk menghadapi mati? Menghadapi malakul maut. Mampu enggak kita untuk bersyahadat? Dan syahadat ini, kalau kita tidak biasakan diri kita,
dan kita tidak beramal untuk syahadat, kita jangan bermimpi untuk bersyahadat. Nah, sebab syahadat ini merupakan ringkasan amalan kita sejak kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita, sebaik saja kita masuk akil balik. Nah, kalau perjalanan kita baik, maka insyaallah akan baik akhiran kita. Nah, kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuh. Barang siapa yang awalan perjalanan dia cemerlang, maka akhiran dia juga akan cemerlang. Ini tak pernah tengok masjid. Nah, tak pernah tengok masjid. Nak dijadikan kuburannya kebun syurga. Nah, nak masuk di Firdausil A'la bersama Rasulullah. Nah, masjid tak kenal. Nah, disembahyangkan baru masuk masjid. Ini masalah besar. Nah, jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita jangan sampai angan-angan kita panjang. Nah, wa yatamanna 'ala Allahil amani. Dia aman-amannya daripada Allah, minta, dia tak beramal. Dia minta daripada Allah Subhanahu wa taala dimasukkan Firdausil A'la. Nah, jadi kita mesti bertungkus lumus daripada sekarang ni, sakibaki kehidupan kita pergunakan semampu mungkin dan menyesali apa yang telah lalu. Bila mana kita sia-siakan umur kita, terutama kita yang sudah melintasi 40 ni. Nah, yang bercakap ni sudah 60. Nah, ada lagi yang hadir di sini 70. Nak masuk 80. Nah, masuk 80 tu bonus lah tu. Nah, umur umat Rasulullah SAW 60 sampai 70 saja. Jarang yang limpas. Yang melintasi 70 itu, kalau dia tidak dekat dengan Allah, biasanya nyanyok dah. Makan 11 kali, dia bilang tak makan lagi. Nah, itu kan masalah. Orang yang nyanyok ini biasanya dia punya hubungan dengan Allah kurang baik. Nah, tapi ada orang yang nyanyok berkaitan dengan Quran, berkaitan dengan Allah, dia tidak nyanyok. Yang lainnya dilupa. Itu hebat juga tu. Itu satu nikmat yang besar, supaya dia tidak sibuk dengan dunia. Ada banyak kita kenal. Berkaitan dengan hafalannya Al-Quran, dia tak lupa Al-Quran. Subhanallah. Berkaitan dengan dunia, dia lupa belaka. Itu yang tak apalah kalau gitu. Itu berarti orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Mujahid, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, insya-Allah tidak akan nyanyok. Nah, maksudnya dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita mesti memendekkan angan-angan kita. Cita-cita nak bikin villa 2 tingkat, 3 tingkat. Padahal umur sudah, subhanallah. Manusia bila mana umurnya sudah tua, ada cita-cita yang besar, 2 cita-cita besar bagi dia. Nah, dia nak diperbanyakkan harta dia, tambah sayang dunia. Nah, dan dia nak dipanjangkan lagi umurnya. Umur sudah 80 tahun dah, 90 minta lagi. Meskipun dia bercakap depan orang, saya hampir dah dekat dah ni, nak pergi, tetapi perangai lebih daripada Firaun. Itu yang berbahaya tu. Kita yang sudah berumur, sudah hampir 100 tahun ini, semestinya kita bersyukur kepada Allah. Kita di hadapan sajadah terus. Ingat Allah. Tak apalah kita tolong masyarakat, tapi yakin pertolongan kita itu meridhakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai menghancurkan umat. Kalau menghancurkan umat itu bukan itu berarti kita tanda-tanda su'ul khatimah. Tetapi ingat tuan-tuan, perbuatan yang dosa yang telah lalu, terutama yang berkaitan dengan manusia, berat untuk menyelamatkan kita. Nah, berat.
bukan sebelah itu. Nah, yang berkaitan dengan manusia. Sebab manusia yang dizalimi tidak akan berhenti berdoa supaya orang yang menzalimi dia itu mampus dan masuk api neraka. Tiap-tiap malam dibangun tengah malam, ya Allah. Dia senantiasa bangun tengah malam berdoa supaya kita mampus. Nah, dan doa orang yang zalim tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, laisa bainahu wa bainallahi hijab. Siapa saja yang dizalimi tidak ada perantara doa dia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, terus diterima meskipun orang kafir. Meskipun orang kafir yang berdoa yang menzalimi orang Islam. Nah, pakai serbang 8 meter, jenggot 2 kilo. Mana Allah peduli? Anda zalim, kita zalim, menzalimi orang kafir ni. Yakin zalim. Diterima doa dia. Kita akan bermasalah. Sekurang-kurangnya dikurangi siksaan dia. Jadi kita mesti berwaspada. Kita yang sudah tua ini mesti berjaga-jaga. Tapi begitulah. Kita ceritakan bila mana kita punya perjalanan penuh dengan kegelapan, menzalimi orang. Susah. Susah nak mendapat husnul khatimah. Bahkan lebih tambah ganas. Ialah cerita Bani Israel yang membunuh 99 orang. Kemudian menanya satu ahli ibadah, apakah Allah menerima taubat dia? Dia kata tak terima, tak mungkin Allah terima. Dia bunuh sekalian jadi 100. Sehingga dia menanya orang alim, baru orang alim yang mengatakan boleh taubat. Itu cerita yang jarang terjadi. Hukum umum yang orang yang mengadakan perjalanannya baik daripada awal, akhirannya juga akan baik. Nah, jadi kita yang artinya malakul maut sudah nak datang petang ni, kita berada di waktu pagi. Terus kita nak tobat, memang ada orang yang terjadi. Nah, terjadi dia artinya boleh mendapat husnul khatimah, tapi jarang. Nah, yang sakibaki hidupannya, kita berumur 60 tahun, 65 tahun, masih ada kesempatan lagi. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala supaya mendapat husnul khatimah, terutama awal tahun, awal hari. Itu yang dimaksudkan tuh. Ada namanya awalan-awalan yang diperhatikan oleh ulama kita. Awal sembahyang kita bangun sebelum subuh, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu. Pagi-pagi kita bangun, menangis depan Allah. Itu yang Allah senangi. Menunjukkan kita sungguh-sungguh nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lepas sembahyang subuh kita duduk lagi. Hingga terbit matahari sudah itu 20 minit. Baru kita sembahyang syuruk atau sembahyang duha. Lepas itu kita boleh kita sarapan, sambung lagi kita punya wirid. Kita ada tua kan? Mau apa lagi kita ni? Kita yang macam kita ni, terutama saya ni yang 60, mau apa lagi? Mau apa lagi kira-kira? Dunia kita sudah rasakan dah. Kita nak pula bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ialah penting, kita juga nak penting makan minum kita, tapi ambil sekadar untuk kelanjutan kehidupan kita. Sekadar saja. Yang lainnya itu sakit-bakinya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada orang yang dekat kepada Allah Allah sia-siakan. Tak ada. Itu mustahil. Makan minum kita Allah jaga dah. Tak usah takut. Selama kita berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, maka minum kita akan Allah jaga. Sebab dia berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah saya. Ma uridu minhum mir rizqin. Aku tak perlu dari mereka nak berikan rezeki kepada aku. Wa ma uridu minhum ayyut'imun. Dan saya tak perlu daripada mereka untuk memberikan makanan. Allah yang kasih rezeki dan Allah yang kasih makanan.
Makanan hari kita dan minuman Allah sudah tanggung. Nah, dia kata Allah untuk esok jangan pikirkan. Pikirkan hari ini. Terutama kita ini sudah hampir. Nah, jadi mesti berwaspada. Nah, makanya itu Rasulullah SAW pernah mewasiatkan Sayyidina Abdullah bin Umar, salah seorang sahabat yang alim. Nah, di antara sahabat yang alim, Abdullah bin Umar, masya Allah, siapa dia? Min ulama'is sahabah. Dia dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In asbahta fala tuhaddits nafsaka bil masa'i." Jikalau engkau berada di waktu pagi, maka jangan kau membisikkan diri kamu akan berada di waktu petang. Belum tentu. Kadang kita tengok kawan-kawan kita waktu pagi itu sehat walafiat, riang gembira, cakap dengan keluarga. Petang itu tak ada dah. Nah, sudah tidak mau ke mana? Sudah pergi. Nah, jadi kita mesti berwaspada. Wa idza amsayta fala tuhaddits nafsaka bis sabahi. Bila mana engkau berada di waktu petang, maka jangan kau membisikkan diri kamu akan berada di waktu pagi. Wa khudh min hayatika li mautika. Dan ambillah bekal untuk kehidupanmu demi masa depan kamu sesudah mati. Itu maksudnya itu. Nah, wa khudh min hayatika, jadikanlah kehidupan kita ini bekal untuk mati kita. Nah, ambillah semampu kita. Kita punya kepakaran apa? Ahli pendidik gunakan untuk khidmat agama Allah. IT gunakan untuk khidmat Allah. Naam. Kita engineering, sound masjid kurang beres, perbaiki sound masjid. Banyaknya pahalanya. Orang yang mendengarkan di luar. Naam. Banyak orang bunyi-bunyi. Banyak masjid soundnya dia tak betul. Kita perbaiki. Tak semestinya kita mau minta daripada kerajaan. Kalau nak memperbaiki cuma-cuma, saya rasa tak ada masalah. Nah, senyap-senyap paling tak perbaiki. Mana yang perlu diperbaiki? Saya rasa tak perlu nak bikin permohonan. Yang bermasalah kalau nak mengeluarkan keuangan dari kerajaan, itu yang bermasalah. Nak perbaiki cuma-cuma, cakap dengan imam besar, insya Allah yang besar akan tangani. Nah, cuma-cuma lillahi ta'ala. Saya rasa demikian. Karena laporan yang diminta oleh kerajaan hanya untuk mengeluarkan keuangan. Kita cuma-cuma. Kita cuma-cuma nak perbaiki masjid kita. Terutama sound. Kita punya wifi ini. Kita untuk live supaya dunia dengar. Tak perlu. Perbaiki terus. Nah, saya nak berkhidmat untuk akhirat saya. Perbaiki. Kita punya kamera. Supaya orang mengambil munafaat. Maka itu maksudnya wa khudh min hayatika li mautika. Ambillah daripada kehidupan kamu, maksudnya ambillah, jadikanlah kehidupan kamu ini di mana kita berada sebagai bekal untuk masa depan kita sesudah mati. Hadis Rasulullah ini pendek-pendek. Nah, tapi orang alim dengan petunjuk Allah mampu dia untuk menerangkan maksud secara meluas. Jadi jadikan kehidupan kita ni, kehidupan ekonomi kita pakai ekonomi, perbaiki. Nah, ekonomi rakyat. Bagaimana nak mendidik masyarakat kita? Nah, saya baru tengok kemarin YouTube di Indonesia, seorang pemuda tak masuk universiti. Dia boleh membuat banyak mesin-mesin ni. Nah, dan dia bertanding mesin-mesin kapal terbang, supaya kapal terbang tidak berat. Nah, membuat satu syarikat di Indonesia punya pekerja sekarang sudah 30 lebih, mengalahkan banyak pakar-pakar dunia dalam masalah engineering. Dan siapa yang nak kerja sama dia diterima untuk membantu umat Islam katanya. Nah, kita untuk merealisasikan dikata rahmatan lil alamin. Inilah adanya Allah mengutus Rasulullah SAW sebagai rahmat untuk alam, semua alam semesta. Jadi umatnya bergerak semua, bantu masyarakat. Nah, buka satu course
tertentu, kita punya kepakaran apa kira-kira? Memperbaiki TV, ajar umat kita. Nah, cukur rambut, gunting rambut, ajar masyarakat gunting rambut dengan baik. Nah, untuk membantu mereka. Ada satu tempat saya pernah tinggal, tidak ada orang Melayu pun yang boleh gunting rambut. Padahal pengangguran ada. Semua orang luar yang gunting rambut. Gunting rambut pun susah. Allahu Akbar. Gunting rambut pun susah. Nah, apa salahnya kita didik masyarakat kita menguasai perkara-perkara yang kecil ini? Nah, gunting rambut pun tak dapat. La ilaha illallah. Saya rasa mengerti siapa yang saya maksudkan. Gunting rambut pun tak ada. Allah. Sehingga saya mengatakan alangkah baiknya kalau kita mendidik masyarakat kita dalam hal-hal seperti ini. Nah, itulah saham kita untuk khidmat masyarakat Islam. Masyarakat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan saja itu, kadang orang salah paham. Bercakap tentang agama dikira nak sembahyang je. Puasa, ajar, tak. Agama ini menyeluruhi semua kehidupan kita. Kehidupan ekonomi kita, kehidupan teknologi kita, IT kita, itu semuanya agama. Sebab bila mana IT kita berjalan lurus, maka masyarakat kita akan berjalan lurus. Tapi di bawah konsep al-Islam wal iman. Makanya kita perlu melihat generasi kita yang kita nak tolong, nak bantu. Dari segi kerja itu lain, kita nak berikan pertolongan kepada masyarakat kita. Pilih mana orang-orang yang saleh, yang mampu membantu masyarakat kita bila mana dia sukses. Pilih. Tapi saya rasa kita boleh mendidik masyarakat, menggunakan pendekatan masyarakat kepada masyarakat kita, nak didik dia. Nah, saya melihat ada kawan tu di Jakarta, dia boleh menarik orang-orang gelandangan yang punya tato, yang penjara, boleh tarik menjadi orang saleh. Nah, menjadi orang saleh, khidmat agama. Jadi kita mesti terjun di masyarakat, memperbaiki masyarakat kita. Nah, mesti bergerak semua. Jangan mengatakan, oh itu tugas ustaz. Tak cukup. Nah, ustaz berapa banyak ustaz? Mesti kita semuanya terjun dalam bidang dakwah. Ada namanya ad-da'watu bil hal. Memperlihatkan keterampilan kita dengan baik, mengikut konsep Islam, insyaallah masyarakat kita akan lurus insyaallah. Nah, itu yang kita minta tu. Nah, jadi khudh min hayatika li mautika. Ambillah bekal daripada kehidupan kamu, kata Rasulullah SAW, untuk masa depan kamu lepas mati. Itu yang terbaik. Nah, itulah yang dikatakan Rasulullah SAW al-akyas, orang yang paling cerdas. Dalam riwayat lain al-qayyis, orang yang cerdas. Dia senantiasa memperhatikan masa depan dia sesudah mati. Nah, yang kita sudah jelaskan pada minggu telah lalu. Wa min sihhatika li saqamik. Nah, waktu kita sehat, ambil bekal sebelum kita ditimpa penyakit. Nah, sebab kalau kita dalam konsep Islam, bila mana kita waktu sehat, senantiasa kita beramal. Tak pernah sembahyang tahajud 8 rakaat tambah witir, 3 rakaat, sebelumnya lagi 2 rakaat, 13 rakaat, sembahyang duha tak tinggal, Masya Allah. Baca Quran tiap-tiap hari 1 juzuk, Allah, cantiknya lah. Boleh bersedekah sebelum terbit matahari, Allah. Khidmat kepada orang tua, banyaknya lah dia. Kalau dia sakit dan tak boleh buat pekerjaan amalan-amalan yang baik itu, maka dia punya pahala berjalan. Sebab Allah tengok sebelum kita sakit. Seorang alim besar menangis waktu sakit. Murid-murid dia tengok, Maulana sedih ke kerana Allah menguji dengan penyakit? Lah, bukan, saya tak sedih. Saya tak sedih kerana Allah menguji saya dengan penyakit. Tak sedih. Yang saya sedihnya, sebelum saya diserang penyakit, kenapa saya tak berbuat amal yang banyak supaya saya punya allowance berjalan terus.
Orang yang kena stroke di hospital, dulu di hospital, kita jangan kira dia punya pahala stop dah. Selama dia sebelum diserang stroke ni, pahala dia tak berjalan. Dulu dia puasa Senin Kamis, sekarang tak boleh puasa Senin, dapat puasa Senin Kamis. Puasa Daud, puasa sehari, berbuka sehari, maka dia punya amalan tetap berjalan. Dia berpuasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 pada setiap bulan Qamariyah. Dia sakit, tetap dia dapat. Dia senantiasa bersedekah sebelum terbit matahari, mesti dapat lagi. Dengan sumber yang bersih. Kita mesti perhatikan tu. Apa yang kita nak keluarkan, kita yakin dia bersih, tak ada penipuan. Baik kerja di kerjaan atau tak kerja di kerjaan. Yakin RM1 yang kita nak keluarkan bersih. Zakatnya sudah keluar. InsyaAllah, maksud saya ini adalah zakat yang tatawu'i. Kita sedekah tatawu'i. Kalau kita suruh keluarkan bersih, tidak ada sangkut pada orang. Sebab harta yang kita nak keluarkan, yang tatawu ini, bila mana kita tidak memperhatikan yang wajib, kita masalah juga dengan orang. Yakin bahwa ada orang, kita nak menyumbang di masjid, kita ada sangkut paut dengan zakat 8 orang ni, fakir miskin, orang dalam perjalanan, orang yang banyak utang, kita mengeluarkan di masjid. Lah, satu kesalahan. Berikan dulu orang yang perlu, yang menuntut, itu wajib daripada harta kita. Nah, keluarkan dulu, saya itu yang wajib. Begitulah umat Islam. Umat Islam ini dia tak mengatakan namanya fiqhul aulawiyat. Fiqh yang menceritakan tentang hal-hal yang prioritas, yang mana lebih utama kita kerjakan. Kadang kita tengok orang, Allah, kita sedih. Bulan Ramadan, dia datang sembahyang tarawih, tak sembahyang Isya, tak sembahyang fardu, macam mana dia terima puasa? Tak ditanya kenapa tak berpuasa, dia sudah berpuasa. Tapi pergi ke masjid nak sembahyang tarawih, dia tak sembahyang Isya. Sembahyang Isya, sembahyang tarawih, sembahyang sunnah, boleh sembahyang di rumah. Yang paling penting sembahyang wajib, yang tidak ada bandingnya. Satu sembahyang wajib kita tinggalkan, tidak akan kita, walaupun banyak sembahyang sunnah, tak akan memenuhi, tak akan menggantikan. Qada, iya kita qada, tapi belum tentu. Sebab pelaksanaan sembahyang pada waktunya adalah dia punya pahala luar biasa. Meskipun kita ganti, tak sama. Iya, kalau diganti mudah Allah maafkan. Nah, sembahyang yang kita, maka sebagian ulama mengatakan sembahyang yang sudah tinggal adalah tak boleh diganti. Itu satu pandangan. Pandangan majoritas ulama, sebab kita nak berjaga-jaga, namanya al-akhdhu bil ahwat, kita nak berjaga-jaga. Mudah-mudahan Allah terima kesalahan kita, maafkan kita. Jadi kita pun ganti, itu ijtihad ulama. Nah, di qada. Kalau dia sudah taubat, ini khilafiyah di antara umat, tapi kita mentarjihkan majoritas ulama kita. Mazhabil arba' yang mesti diganti. Itu kita punya utang pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan. Sebelum kita sakit, perhatikan. Apa yang perlu kita amalkan? Jangan sampai lepas dari mulut kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wallahi, kalau kita menjaga zikir-zikir yang penting ini, terutama kita astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Meskipun sekali pada waktu itu kita boleh, kalau meninggal dunia dijamin masuk surga. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Selawat kepada Rasulullah, la ilaha illallah. Hal seperti ini banyak yang terbukti bila mana sakit di hospital tak sedar habis dioperasi. Nah, masih lagi dia berzikir kepada Allah, sedang dia dalam keadaan tidak tersedar berzikir. Saya tengok kawan saya sendiri meninggal sudah di Brunei. Allahu Akbar. Masuk hospital dia kena stroke.
Tak sedar siapa yang datang menjenguk dia. Tapi Masya Allah, zikir. Saya tengok dia sekalian zikir. Allah. Zikir terus mulutnya, tak berhenti zikir. Menunjukkan perjalanan dia sebelum sakit adalah baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau yang begitu. Nah, sebelum sakit kita jaga diri kita. Jaga amalan kita. Kata Rasulullah SAW, fa innaka ya Abdullah ma tadri masmuka gadan. Karena engkau wahai Abdullah bin Umar yani, engkau tidak tahu kamu esok punya nama apa. Maksudnya almarhum lah tu. Kita sudah meninggal dunia, almarhum lah. Kalau kita berbuat baik, dikatakan almarhum. Kita takut kita meninggal dunia, bukan almarhum, al-mal'un pula. Kenapa orang laknat kita? Orang gembira kita meninggal dunia, orang tak senang pun. Orang gembira tak senang dengan kita. Tiap-tiap hari dia laknat. Kalau perlu dipergi ziarah kuburan kita, dia doa situ bagian. Biar Allah Subhanahu wa taala tambah memberikan, menggandakan azab yang pedih. Orang nak balas dendam. Waktu hidup aku tak boleh balas. Nah, biar dia tambah Allah mengazab dia. Hubungan kita dengan manusia paling berat. Nah, hubungan kita dengan Allah kalau kita berbuat baik sekali, kita kembali kepada Allah kelas hapuskan semua. Dosa-dosa kita akan digantikan dengan kebaikan. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Tetapi dengan manusia jangan coba. Kecuali wali saja. Maafkan. Berkaitan dengan manusia jangan coba. Makanya itu ulama mengatakan, meletakkan kaidah wa huququllahi mabniyatun 'alal musamahati. Dan hak Allah itu dasarnya senantiasa memaafkan. Kita banyak berbuat dosa, kita menangis, Allah hapuskan dosa kita. Tangisan itu menjamin kita untuk masuk syurga. Kita tengok, tangisan kita. Nah, yang merupakan penghalang antara kita dengan api neraka. Nih. Allah tengok sudah kita menyesal, Allah terima kita. Banyaknya dosa, tapi kita kembali kepada Allah, Allah terima kita. Manusia tak. Wallahi, hatta kita jadi wali, dia masih akan mendoakan kita. Dia ingat lagi yang dulu kita menzalimi dia. Jadi hati-hati dengan manusia. Makanya dikatakan wa huququl ibadi mabniyatun 'alal musyahahah. Nah, tadi musyahahah. Dan hamba ini hak dia adalah kedekut. Dia tak akan maafkan. Coba orang cerita orang yang nak masuk syurga, 1 poin lagi nak masuk syurga. Dia keliling, aku keliling dah katanya, daripada ujung sana, timur barat, pada mahsyar, luas pada mahsyar. Saya keliling kepada mahsyar, tak ada yang nak kasih saya 1 poin untuk masuk surga. Tak ada, tak mau. Nah, orang tak mau memberikan. Orang semua, hatta setengah poin orang mau di pada mahsyar untuk memberatkan timbangan dia. Sekarang kita punya peluang masih banyak lagi, tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia. Jadi alhamdulillah kita sudah menjelaskan wasiat Rasulullah SAW supaya kita jangan memanjangkan angan-angan kita tentang dunia, tapi angan-angan kita akhirat untuk bersama Rasulullah di Firdausil A'la, itu yang perlu. Nah, sebagaimana yang digariskan di dalam hadis ini. Nah, ambil peluang daripada kehidupan kita dalam semua aspek kehidupan. Jadikan dia adalah jembatan sarana untuk sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan yang berbahagia, itulah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Allah meridai kita dan menjadikan kita mendapat husnul khatimah waktu Allah mengundang kita. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habbibna ila al-muslimin waj'al lana lisana sidqin fil 'alamin. Allahumma ihfaz hadhihi al-baldah Terengganu wa sultanaha wa wuzara'ahu wa 'awanahu min al-muslimin
وسائر بلاد الإسلام، واغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولمن له حق علينا، وأنزل سكينتك وبركاتك على الحاضرين والحاضرات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.